Halo semua, saya Muhammad Ahsan dari Teknik Geofisika 2023. Di sini saya memiliki tugas untuk menceritakan atau menjelaskan roadmap yang saya bawakan ketika hal-hal yang ingin saya bawakan di usia 35 tahun. Paling berawal dari latar belakang saya terlebih dahulu. Saya seorang mahasiswa yang berasal dari Medan, yang dimana dulu saya memiliki kelahiran di Medan dari bayi sampai umur 12 tahun, dan itu hanya sampai di bagian SD saja. Kemudian selanjutnya pada saat saya SMP dan SMA, saya memasuki pesantren. Nah, awal mula saya memiliki keinginan dalam mata kuliah terkait biologi, atau pada saat itu mata pelajaran terkait biologi. Hal tersebut memiliki insight yang saya ingin dapatkan. Karena itu saya dulu ingin menjadi seorang dokter. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kondisi saya pada saat itu, saya memasuki TB ini berdasarkan SNBP atau nilai rapor. Nah, yang membingungkan adalah keinginan saya di sini pengen menjadi kedokteran, tapi alhasil yang saya dapatkan saya menjadi teknik geofisika. Nah, itu tuh terjadi pada saat saya pengambilan SNBP kemarin, yaitu minat saya tuh kemana sih sebenarnya. Karena pada saat itu kondisi saya rada di bawah dan orang yang di atas saya itu mengambil seluruh kedokteran yang ingin saya ambil, maka saya memilih beberapa pengguruan tinggi yang memungkinkan saya untuk masuk, yaitu salah satunya dari teknik geofisika sebagai pengambilan SNBP peminatan teknik geofisika. Yang dimana dulu tuh saya mengira kalau misalnya terkait geologi, geofisika dan sebagainya ini memiliki hal yang cukup sama seperti biologi, tapi rupanya itu sangat jauh atau kontradiktif lah terkait hal tersebut. Nah, hal tersebut membuat saya yang kayaknya awalnya saya bakal bisa buat ngejalanin hal tersebut, tapi alhasil saya kaget. Tapi hal tersebut tidak membuat saya nyerah. Karena apa? Karena dari dulu saya diajarkan untuk terus beradaptasi dengan hal yang baru maupun hal yang awalnya saya nggak suka, dan tapi mau nggak mau saya harus mencoba untuk beradaptasi dan bisa buat tercapai gitu. Makanya saya bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu latar belakang yang saya miliki. Kemudian pertanyaan menariknya adalah, dari tugas ini, pernah gak sih kalian membayangkan akan menjadi seperti apa di usia 35 tahun? Jawabannya pernah. Dari cita-cita utama saya di usia 35 tahun itu, saya udah pingin financial freedom atau stable finansial, yang dimana secara kebutuhan saya sudah tercukupi, secara bersosialisasi juga saya sudah tercukupi, secara penghasilan juga saya tercukupi. Jadi semua hal tersebut itu benar-benar tercukupi dan saya nggak ada hambatan di bagian manapun. Menurut saya financial freedom seperti itu. Kemudian sebelum roadmap ini dijelaskan, saya bakal menjelaskan terkait tujuan penting dalam hidup saya itu apa. Yang pertama, tujuan saya dalam hal ini adalah saya ingin benar-benar hidup di dalam dunia atau dalam kehidupan masyarakat ini benar-benar bermanfaat buat orang lain. Kemudian bermanfaat buat orang tua saya juga, membanggakan orang tua saya juga, dan poin pentingnya adalah saya bisa membanggakan dan bermanfaat bagi orang-orang lain. Intinya seperti itu. Nah, buat perjalanan hidup ya, gimana sih saya bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain? Paling roadmapnya adalah contoh buat kondisi sekarang. Di sini saya menjadi orang yang berpartisipasi di dalam himpunan Hima 3 ITB. Kemudian nanti nextnya ketika saya setelah lulus S1, di situ saya bakal mencari pekerjaan yang untuk
menghasilkan saya nanti di financial freedom ya seperti apa. Contohnya, saya bakal mencoba buat bekerja yang dimana seperti oil and service, atau enggak pertambangan, atau enggak persipilan seperti geoteknik, atau enggak malah ke geothermal. Hal tersebut buat saya setelah lulus S1 itu adalah hal yang kayaknya seharusnya di mana saja saya mau gitu. Karena di situ kayak awal-awal saya pengen belajar, saya pengen nge-push, saya pinginnya kemana gitu. Kemudian setelah dalam pekerjaan saya bakal melanjutkan terkait S2 yang ingin saya jalankan. Kenapa? Karena menurut saya terkait akademik atau pendidikan ini nggak bakal pernah selesai maupun kapanpun itu. Dan gimana caranya saya ingin menambah knowledge saya ke dalam hal-hal pekerjaan saya nanti. Karena menurut saya semakin tinggi di dalam pekerjaan nanti yang ingin ambil, semakin banyak materi yang harus kita dapatkan. Oleh karena itu, kalau pingin saya di dalam pekerjaan yang lebih inovasi, lebih kreatif, atau enggak saya pingin memiliki jabatan yang lebih tinggi karena objektivitas saya tadi pingin final freedom, berarti saya harus memiliki kapabilitas yang tinggi juga. Dengan cara apa? Dengan cara saya harus mengambil diri saya untuk mencari ke S2. Nah, kemudian setelah hal tersebut, berarti secara linear setelah S1 saya bekerja, kemudian S2, kemudian setelah S2 selesai bakal ada pengembangan karir dari yang tadi saya pingin dengan membangun bisnis atau posisi kepemimpinan saya. Nah, kemudian di target usia 35 tahun nantinya, setelah saya S2 dan setelah saya memiliki jabatan atau posisi yang stabil dengan kebutuhan yang saya secara individual itu juga sudah dapat, nantinya saya bakal menabung dan sebagainya, berinvestasi ke hal yang dimana saya bisa berkeluarga. Target saya berkeluarga tersebut pada umur 27 tahun. Dengan apa? Oke, di sini kan kita bakal lulus terkait S1 semoga di umur 22 tahun. Kemudian setelah 22 tahun itu saya bakal melanjutkan pekerjaan terlebih dahulu dengan sampai 24 tahun. Kemudian melanjutkan S2 selama 2 tahun atau 3 tahun, yaitu sampai 27 tahun. Dan setelah S2 nanti saya bakal langsung menikah. Kemudian menikah dan stable sampai umur 35 tahun untuk saya bekerja di situ dan menaiki jabatan. Kemudian di sini setelah umur 35 tahun ini saya berharap hal-hal yang sudah saya planning dari sekarang dengan sayangnya financial freedom dan berkebermanfaatan kepada orang lain itu semuanya tercapai dengan baik. Paling ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena menurut saya kesuksesan itu dibangun dengan langkah-langkah kecil namun yang konsisten. Kemudian di sini saya mengambil, kemudian di sini menjadi kata-kata terakhir saya. Kalau misalnya semoga hal-hal tersebut terwujud semua. Terima kasih.